Dalam rengkuh kebahagiaan, kemarin Krisdayanti dan Raul Lemos menggelar upacara akekah untuk Kellen Alexander. Itulah aksi KD mewujudkan cinta kepada anak-anaknya. Tapi benarkah mantan istri dari Anang Hermansyah ini mengaku lebih bahagia sekarang dibandingkan dulu? Lantas apa makna kini ia tidak lagi mengalami keringat dingin? Pekan ini, Jakarta yang masih meratap akibat bencana banjir yang telah memakan korban belasan jiwa, nampaknya sudah mulai kembali bangkit. Ya, semua tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang tanpa pamrih langsung turun membantu para korban banjir. Berbondong-bondong langsung beraksi membantu sesama. Dan kemarin, diva pop Indonesia Krisdayanti juga beraksi, namun bukan untuk para korban banjir. Aksinya kali ini adalah mewujudkan rasa cinta kepada anak-anaknya, yakni Amora dan Kellen. Lebih spesifik lagi, KD bersama kebahagiaan yang lengkap setelah 40 hari melahirkan, berdua dengan Raul Lemos rupanya menggelar upacara akekah untuk Kellen Alexander. Suasana hikmat menggambar bukan hanya bahagia, tapi sekaligus rasa syukur sebagai orang tua. Dan inilah aksi Krisdayanti dalam mewujudkan cinta yang mendalam kepada anak-anaknya. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki, kesempatan, sehat, alhamdulillah semuanya, untuk bertemu pada hari ini dalam rangka mendoakan putra kami, mendoakan akekah putra kami, Kellen Alexander Lemos. Kami juga nggak menyangka gitu lah, kayaknya baru tahun kemarin baru akikah Amora, terus sekarang ada akikah Kellen, jadi kami kembali bersyukur semoga kami bisa benar-benar menjadi orang tua yang sebenar-benarnya bisa memberikan dan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, pingin berair mata ya, karena tradisi memang ada, dan secara ritual keagamaan juga begitu menggetarkan hati gitu ya. Dan saya tadi sempat berair mata karena melihat anak-anak yatim dari Yayasan Darussalam membacakan rawi untuk Kellen dengan iringan marawis, dan doanya mereka insya Allah diijabah gitu untuk anak-anak. KD dan Raul tampaknya bukan hanya meresapi kebahagiaan sebagai orang tua, mereka juga selalu kompak, termasuk dalam mengasuh anak-anaknya. Suasana itulah yang membuat Krisdayanti merasakan hidupnya lebih lengkap, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Raul dalam segala hal. Saya tuh nggak pernah ditinggal, Mbak. Kalau shopping ditinggal untuk anak-anak. Iya, oh itu ada cerita lucu, Om. Jadi kalau Raul kenapa berbeda ya, dia juga bingung. Kenapa kalau gendong Amora dia bisa cium-ciumin gitu? Kenapa kalau gendong Kellen dia nggak bisa gemes-gemes ya? Soalnya laki-laki ya gitu. Jadi dia juga bingung, kenapa ya aku kok gitu? Ya karena refleks itu laki-laki. Ya gemas aja sih, gemas kalau punya anak laki-laki, ngeliat lucu gitu. Terus sulitnya masalah kulit. Aku misalnya kalau kayak lagi ke mall gitu lihat, pengen sih beli yang sama gitu. Oh, udah pengen beliin kembar sepatu. Lagi bayangin kalau dia itu umurnya segini terus udah bisa milih yang sama. Pengen bawa nyetir mobil berdua katanya. Udah pengen kayak gitu-gitu. Lengkap karena perhatian suami saya itu yang utama. Dia memberikan tanggung jawab saya sepenuhnya. Diberikan tugas sama Gusti Allah untuk dapat buah hati ya. Itu kan tanggung jawab besar gitu kan, belum lagi menata diri saya.
menata rumah tangga, suami, anak-anak, ada ibu yang di sini yang perlu dirawat. Jadi semuanya berkesinambungan. Lalu apa saja yang ditemui Kade dan Raul selama mengasuh dua anaknya yang lucu-lucu dan masih kecil? Benarkah Amora merasa cemburu karena memiliki adik baru? Amora tuh ada perasaan jealous. Itu jelas. Dan kita kan nggak ajarin dia apa sih arti jealous. Sebetulnya kan perhatiannya juga sama gitu kan. Tapi memang perhatiannya harus 1000% ke kakaknya karena memang dia mungkin kalau yang bayi kan belum paham gitu. Jadi kemarin si Kellen sempet dipukul gitu, sempat gitu, sempat gitu. Jadi memang harus ekstra dijaga gitu dan terus komunikasi aktif sama Amora, terus ngasih kesibukan dengan kemarin coba trial lihat sekolah supaya dia ada kesibukan gitu kan, supaya dia nggak merasa ada saingan gitu. Kalau misalnya lagi menyusui Kellen misalnya, terus ya kalau menyusui Kellen dia tiba-tiba duduk di pangkuanku ambil paha kanan, terus pura-pura batuk. Itu sekarang ya lucu anak. Riang Hatiyanti sebagai ibu rumah tangga barangkali memang bisa dilihat dengan sangat jelas kini. Menurut Iis Dahlia dan Christina, dua sahabat dekat Kade, kebahagiaan sangat mudah ditemukan dari wajah Krisdayanti, sesuatu yang amat sulit dijumpai pada zaman dulu. Dia menikmati beda banget Yanti yang dulu sama yang sekarang. Dia menikmati menjadi mama dengan dua balitanya itu. Yanti dulu juga punya kebahagiaan, sekarang dia juga punya kebahagiaan dengan lain-lain porsinya, dengan lain-lain pasangan gitu. Artinya berbeda-beda konsep dan lain-lain. Ini masalah keluarga pasti masing-masing kan dulu kan ada gayanya sendiri, yang ini juga ada treatmentnya juga sendiri gitu. Tapi intinya adalah Yanti itu sebetulnya memang orangnya ya gitulah, maksudnya wong Jawa gimana ya. Dan efek positif dari kebahagiaan yang menghias sehari-hari Yanti menurut Yuni Syara adalah tangan adiknya yang tak lagi dibanjiri keringat dingin. Inilah perubahan yang memberi kejutan menyenangkan. Meski Yuni sendiri baru menyadarinya. Apakah ini berarti Kade lebih merasakan kebahagiaan di pernikahannya kali ini? Pas saya gandeng, loh kok tanganmu udah gak keringetan lagi gitu. Dibilang, Net aku mungkin sekarang udah tenang gitu. Oh syukur alhamdulillah gitu. Saya kan gak ngerti ya, itu kan hal-hal yang sangat pribadi, tapi mungkin hal juga yang kecil, tapi itu saya perhatikan. Yanti itu kan memang sangat berkeringat kemana-mana dulu kan, selalu bawa anduk ya. Kalau kita perhatiin, kita lihat gambar-gambarnya dulu, nih lihat lebih ini jauh lebih tenang ya, alhamdulillah lah. Bukan ukurannya sudah bukan materi kebetulan anaknya mama ini maksudnya bukan yang semuanya lihat manusia itu dari yang dia punya ini atau apa, tapi walaupun bagaimana keadaannya, tapi Sinta yang ngono itu. Ya senang sih, yang penting kan kita dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Kesehatan terus masih bisa dikasih kesempatan lagi sama Gusti Allah untuk bisa ngurus anak. Sekarang udah 2 ya, udah komplit. Iya. Anakmu 4 loh, papa. Udah Cewek 2, ya. cowok 2. Tutup pabrik ya? Tutup pabrik. Mudah-mudahan Yanti dan Raul beserta keluarga selalu bahagia, sehat, bisa membesarkan anak-anak dengan baik. Amin. Aksi Krisdayanti dalam menggapai kebahagiaan bersama anak-anaknya dapat ditelusuri salah satunya saat ia menggelar akikah buat Kellen Alexander kemarin. Di sana terlihat pula kekompakannya dengan Raul Lemos dalam mengasuh anak-anaknya. Dan demi kebahagiaan pula, Andika, mantan vokalis Kangen Band, rela melakukan aksi yang seolah jauh dari malu. Kemarin Andika melamar kekasihnya yang diduga sempat ia larikan hingga membuatnya meringkuk di tahanan. Tapi benarkah lamaran itu hanya akal-akalan supaya bebas dari jerat hukum dan berdamai? Harapannya ke depan satu lebih baik aja gitu, karena nggak ngerasa diri aku bener juga nggak, artinya aku baru mau bener gitu, jadi tolong dibantulah buat kebenaran aku. Demi cintanya pada sang gadis, pasca diduga melarikan, Andika ex Kangen Band rela melakukan aksi tak tahu malu. Ia izin keluar dari penjara dan melamar kekasihnya itu. Tapi benarkah Andika sempat ditolak oleh keluarga sang gadis karena datang melamar tanpa membawa orang tua? Mungkinkah lamaran ini dilakukan demi upayanya untuk lepas dari jeratan hukum?